Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimohon untuk ketua kelas menyiapkan doa. Selesai. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yohana Ratna, Erna Rumi, Lestari Ratnawati, Ulfatul Maula, Eko. Baik. Sudah semuanya ya? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang butir-butir penting buku non-fiksi. Di dalam butir-butir penting non-fiksi terdapat dua jenis, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Di sini ada yang pernah mendengar apa itu buku fiksi dan buku non-fiksi? Apa, Mbak? Iya, baik. Buku fiksi merupakan buku yang mengandung unsur imajinasi atau biasa dikatakan buku fiktif yang berarti tidak nyata, sedangkan buku non-fiksi merupakan buku yang nyata dan ditulis secara hakikat, data, dan penelitian yang sesuai. Di dalam buku fiksi biasanya terdapat di dalam buku novel, cerpen, dongeng, dan hikayat fabel lainnya. Sedangkan buku non-fiksi contohnya buku pelajaran, misalnya buku paket, buku jurnal, dan buku karya ilmiah lainnya seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Selain itu, resensi juga memiliki manfaat antara lain. Yang pertama, sebagai bahan perbandingan. Sebagai bahan perbandingan, artinya pembaca bisa membandingkan antara karya si A dan si B, manakah yang lebih baik di antara dua karya tersebut. Dan siapa tahu pembaca bisa meneladani sifat dan contoh dari karya tersebut. Dan yang kedua ada bisa meningkatkan atau bisa meningkatkan atau mengembangkan daya kreativitas menulis. Artinya, si pembaca jika sering terus-menerus melakukan atau kegiatan menulis, maka si pembaca atau penulis tersebut dapat menambah wawasan atau inovasi dalam hal menulis. Selain itu, resensi juga memiliki unsur-unsur antara lain yang pertama identitas buku, yang meliputi judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal buku, nomor edisi buku, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan buku. Baik, Ibu ulangi ya. Resensi juga memiliki unsur-unsur antara lain yang pertama identitas buku yang meliputi judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal buku, nomor edisi buku, kelebihan dan kekurangan buku. Dan yang terakhir, Ibu akan menjelaskan tentang butir-butir penting non-fiksi yang di dalamnya terdapat nama pengarang, judul buku,
terbit, tahun terbit, daftar isi, dan kata pengantar. Ibu ulangi sekali lagi, dimohon untuk bagian pojok mendengarkan. Yang pertama nama pengarang, yang kedua judul buku, yang ketiga tahun terbit, yang keempat penerbit, yang kelima daftar isi, dan yang terakhir kata pengantar. Jadi anak-anak, selesai sudah ibu memberikan materi tentang butir-butir penting dari buku non-fiksi. Kemudian ibu akan memberikan kalian tugas tentang meresensi buku dari buku non-fiksi yang sudah ibu bawakan, yaitu buku paket bahasa Indonesia. Kalian silakan berkelompok minimal 10 orang dan kemudian kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Gimana anak-anak, sudah selesai? Baik. Cara permainannya, kalian gak harus langsung maju menulis ke depan, tapi ibu akan menyuruh kalian untuk maju perwakilan satu kelompok satu dengan memainkan alat peraga di sini. Di sini ibu akan memperkenalkan alat peraga yang sudah ibu bawa, yaitu butir-butir penting buku pengayaan non-fiksi. Cara permainannya mudah, yaitu kalian tinggal menggelindingkan bola pingpong ini, kemudian bola ini akan menuju ke judul buku, penerbit, tahun terbit, kata pengantar, daftar isi, atau pengarang. Contoh permainannya seperti ini. Baik, jika bola pingpong ini masuk ke dalam tahun terbit, maka kalian yang maju akan menjelaskan apa jawaban kalian tentang tahun terbit dalam buku non-fiksi tersebut. Di sini ibu akan memberikan kalian 2 kali kesempatan untuk menggelindingkan bola atau memainkan bola. Jadi nanti kalian harus menjawab apapun bola yang kalian gelindingkan. Jika jatuh di tahun terbit atau pengantar, maka kalian harus menjawab pertanyaan tersebut dan nanti kalian akan ibu beri hadiah atau nilai plus. Ibu mencoba sekali lagi. Baik, ini jatuh di judul buku dan tadi yang pertama jatuh di tahun terbit. Jadi ibu akan menjawab ulang dari pertanyaan teman kalian tadi yang judul buku dan tahun terbit. Judul buku di buku paket kelas 11 ini yaitu Bahasa Indonesia kelas 11 untuk SMA, MA, SMK atau MAK, edisi revisi 2017, dan tahun terbit di tahun 2017. Tahun terbit biasanya terletak pada halaman pertama buku paket kelas 11. Baiklah, selesai sudah pertemuan kita hari ini. Sebelumnya ibu akan bertanya, apakah dari kalian ada yang belum jelas tentang materi yang ibu sudah berikan? Silakan kalian boleh angkat tangan dan bertanya. Baik, jika sudah tidak ada, ibu akan merefresh kembali tentang apa itu buku fiksi dan buku non-fiksi. Jadi buku fiksi merupakan buku yang tidak nyata atau biasanya unsur-unsurnya terdapat imajinasi yang semua isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan buku non-fiksi merupakan buku yang nyata atau semua data yang ditulis merupakan data penelitian dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Ibu kira cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Untuk tugas minggu depan, kalian harus meresensi buku dari buku fiksi, yaitu novel, cerpen, fable, mitos, legenda, dan lainnya. Pokoknya tidak boleh menggunakan buku non-fiksi seperti buku paket. Tugas itu dikumpulkan minggu depan dalam bentuk Word dan kalian bisa mengirim tugas tersebut di WA ibu. Cukup sekian yang dapat ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian tetap sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.